Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas yang mungkin melelahkan, di tengah tekanan hidup yang tidak selalu mudah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali berhenti sejenak, menenangkan hati, dan merenungkan kebenaran yang menguatkan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 94 ayat 16 sampai 22. Sebuah bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pertolongan Tuhan di tengah ketidakadilan dan bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi umat-Nya. Mari kita membaca dengan hati yang terbuka. Mazmur 94 ayat 16. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Sahabat terkasih, ini adalah pertanyaan yang sangat dalam. Pemazmur sedang menghadapi ketidakadilan. Dia merasa sendirian, tidak ada yang membela, tidak ada yang berdiri di pihaknya. Mungkin ada momen dalam hidup kita seperti itu. Saat kita diperlakukan tidak adil, tapi tidak ada yang membela kita. Saat kita disalahpahami, tapi tidak ada yang mengerti kita. Dan kita bertanya dalam hati, siapakah yang ada di pihakku? Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan satu kesadaran penting. Tanpa Tuhan, kita tidak akan sanggup bertahan. Pemazmur berkata, sedikit lagi aku diam di tempat sunyi. Artinya, hampir menyerah, hampir putus asa, hampir hancur. Tapi satu hal yang membuat dia tetap berdiri adalah pertolongan Tuhan. Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sahabat terkasih, bagian ini mengulang yang tadi pagi kita renungkan. Saat kaki hampir terpleset, Tuhan menopang. Saat pikiran penuh, Tuhan menghibur. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu personal, dekat, nyata. Bukan hanya secara besar, tapi juga di dalam hati kita. Mazmur 94 ayat 20. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan kejahatan. Tuhan tidak pernah mendukung ketidakadilan. Kadang kita melihat dunia ini seperti tidak adil. Orang jahat seolah menang, orang benar seolah kalah. Tapi firman Tuhan menegaskan, Tuhan tidak pernah memihak kejahatan. Mazmur 94 ayat 21. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Sahabat terkasih, ini realita hidup. Orang benar bisa diserang. Orang yang tidak bersalah bisa diperlakukan tidak adil. Dan ini sering membuat kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Sahabat terkasih, ini jawaban dari semua pergumulan tadi. Tuhan digambarkan sebagai kota benteng, yaitu tempat yang aman. Gunung batu, yaitu kokoh, tidak tergoncang. Artinya, saat dunia tidak aman,
Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bukan berarti masalah hilang, tapi kita punya tempat untuk berlindung. Sahabat terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita belajar, yang pertama, tidak semua orang akan membela kita, tapi Tuhan selalu di pihak kita. Yang kedua, tanpa Tuhan kita tidak sanggup bertahan. Yang ketiga, Tuhan menopang kita saat lemah. Yang keempat, Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Yang kelima, Tuhan akan bertindak pada waktunya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Sahabat terkasih, jika hari ini kita merasa sendirian, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang membela, mari kita ingat Tuhan berdiri di pihak kita. Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah tempat perlindungan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saat kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami. Saat kami hampir menyerah, topanglah kami. Saat kami menghadapi ketidakadilan, kuatkan hati kami. Jadilah kota benteng kami, tempat perlindungan kami, dan ajari kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bekerja bahkan saat kami tidak melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa di tengah ketidakadilan dan kesendirian, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan yang aman. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.